Vortex Series, mereka lumayan sering sih kagetin kita dengan barang-barang yang harganya murah meriah ya bisa dibilang. Dan yang satu ini, itu juga nggak beda jauh. Ini namanya Vortex Series Sera Series 87, atau mungkin kita panggilnya Sera 87 aja biar nggak kepanjangan. Keyboard gasket mount south facing dengan layout TKL yang harganya itu cuma 550.000. Nah, kita baru aja kemarin lihat si Ajas AK820, itu keyboard yang booming banget karena dia juga gasket mount dan harganya murah meriah. Tapi sayangnya sekarang harganya udah digoreng ya, sekarang udah kayaknya nyampe 500.000 deh. Jadi dengan harga yang nggak beda jauh, ini mungkin bisa jadi alternatifnya. Oke, jadi dari luar ini keyboardnya simple. Mereka kasih kita 3 tipe warna ya. Ada yang namanya bronze, arctic, dan bloom. Gua kebetulan dikirimin 3-tiganya di sini, dan mungkin yang bronze ini yang paling menarik sih dari segi warna ya, karena dia beda sendiri kan, nggak cuma hitam doang. Sedangkan yang arctic dan bloom ini sebenarnya mereka warnanya sama, cuman kita dapat aksen keycaps yang berbeda aja. Overall desainnya oke sih, dibilang bagus banget juga enggak menurut gua, standar aja lah kayak keyboard lain pada umumnya. Kalem aja gitu, nggak ada yang ngejreng ya, kecuali yang bronze tadi mungkin. Tapi ini juga nggak ada yang spesial banget. Satu hal yang gua sadar itu di bawahnya, di bagian stiker ini, itu ada shortcut yang mungkin bakal membantu untuk kita inget ya, dan enak aja ada di bawah sini daripada kita mesti buka-buka kertas manualnya. Jadi ya, not bad. Keycapsnya ini OEM profile, double shot PBT, dan ya cukup solid sih kualitasnya ya. Gak terlalu tebel-tebel banget, sekitar di 1,2 atau 1,1 tergantung sisinya yang mana. Fontnya menurut gua udah cukup oke, dan kebetulan sih dia desain warnanya untuk yang warna hitam ini, alfanya itu lebih gelap dibanding modifiernya yang gua pribadi sih kurang suka sih, cuman ya udahlah. Nah, karena ini layout TKL jadi lumayan seger sih desainnya, karena kita mungkin agak sedikit jarang lihat, kebanyakan 65 atau 75 gitu. Di kiri kanannya itu ada polikarbonat putih gini untuk RGB-nya bisa nyala. Dan yang baru pernah gue lihat itu desain casing atasnya dan bawahnya itu sama besarnya. Biasanya casing atas itu lebih besar biar yang bawah dia bisa masuk gitu kan. Tapi ini besarnya sama, jadi kita dapetin garis gitu di tengah sini di antara casing atas dan casing yang bawah. Nah, di tempat colokannya itu ada switch on off, dan ada switch juga untuk Windows dan MacBook, yang gue sih suka banget untuk dapetin switch tersendiri kayak gini ya, kita nggak perlu pakai shortcut gitu. Tapi yang anehnya itu ada switch on off ini loh, padahal ini keyboardnya cuman pakai kabel doang. Biasanya kan keyboard yang ada baterai baru ada switch on off, dan ternyata ini switchnya untuk matiin dan nyalain RGB-nya doang, yang sebenarnya kita bisa lakuin juga di softwarenya kalau kita mau. Dan ngomong-ngomong soal softwarenya itu kayak gini aja, simple, bukan sesuatu yang baru. Kayaknya di harga segini kita nggak bisa expect mereka untuk pakai VIA ya, tapi ya nggak apa-apa juga. Dan ya gua nggak komplain sih, ini ada satu cara untuk mempercepat kita untuk matiin RGB-nya, tinggal di offin aja. Di atas arrow keys ini ada satu strip untuk RGB-nya bisa nyala, yang entah kenapa nggak di tengah ya, bikin OCD gua itu agak sedikit gatel. Dan selain itu ini juga berfungsi untuk nyalain caps lock atau Windows lock button, biar kita tahu mereka lagi nyala atau mati. Tapi dari yang gua lihat sih, kalau kita nyalain RGB-nya kita nggak bakal terlalu kelihatan ya itu lagi nyala atau enggak. Kita harus di mode off baru itu bisa kelihatan, karena lampunya itu warna putih. Nah, kalau kita lihat dalamnya, gasketnya ini menurut gua lumayan menarik sih. Soalnya karet-karet gasketnya itu dipasang di plate yang udah ada potongannya sedikit gitu loh. Jadi biar lebih lentur. Dan lumayan sih, ini memang lentur banget. Kalau kita pencet-pencet itu mereka bisa sampai masuk ke dalam. Cuman kita memang harus pencetnya sekuat tenaga sih. Pas kita ketik itu ya lenturnya nggak terlalu kerasa menurut gua. Dan kalau kalian suka lentur sih, di bagian kiri kanannya itu masih bisa dipotong. Gua rasa ya, menurut gua bakal aman-aman aja untuk kiri kanannya nggak ada gasket. Cuman ya kalau kalian pengen lakuin dengan resiko sendiri. Plate-nya ini mereka pakai polycarbonate yang udah ada flex cut-nya juga, dan PCB-nya itu udah hot swap dan south facing. Jadinya si Sera 87 ini bisa kasih kita rasa ketik yang medium soft sih menurut gua, dan konsisten dari ujung ke ujung. Dan mantepnya ini juga udah daughterboard, jadi gasketnya itu nggak kehalang sama USB-C-nya. Untuk foamnya di sini udah lengkap semua sesuai ekspektasi. Switch pad di atas PCB juga udah ada. Dan yang terakhir itu di paling bawah ada karet silikon gitu, yang menurut gua ngebantu lah untuk biar nggak kerasa kayak kopong gitu, dan juga tambahin sedikit dari berat keyboardnya biar nggak terlalu kayak
kerasa mainan gitu loh. Nah, untuk switch-nya, mereka itu ada pilihan Huano Brown sama Red, dan ada satu lagi pilihan yang berbeda, yaitu adalah Jade White. Dan yang Jade White ini paling bagus di antara Huano tadi, yang menurut gua sih sangat worth it ya, karena bedanya cuma 20.000 kalau nggak salah. Karena yang Huano ini masih ada suara ping dari springnya, dan juga nggak sehalus sama si Jade White. Ditambah yang Jade White itu suaranya mantep. Stabilizernya mereka pakai plate mount stabilizer yang udah di pre-loop, dan yang bikin gua kagum itu dari 3 unit yang mereka kirim, tiga-tiganya itu nggak ada rattle sama sekali. Mereka smooth banget, nggak ada yang lengket-lengket, suaranya enak, pokoknya mantep. Kayaknya akhir-akhir ini banyak stabilizer yang pre-loop kayak gini yang udah bagusnya setengah mati, kita nggak perlu apa-apain lagi. Coba kita dengar suaranya. Jadi ya, keyboard layout TKL yang gak banyak cincong ya, straightforward aja. Cuman pakai kabel. Untuk kalian yang pengen wireless, ya udah jelas ini bukan keyboard untuk kalian. Rasa ketiknya enak, suaranya juga enak, terutama yang Jade White tadi. Desain yang oke, dan harga yang cuman 500-an ribu aja. Gue juga jadinya nggak bisa komplain apa-apa sama keyboardnya. Kalau kalian udah punya keyboard kayak mungkin yang 75% atau 65%, ya sebenarnya nggak ada alasan untuk beli keyboard baru ini sih. Tapi kalau emang lagi nyari keyboard baru dan pengennya layout TKL, ya mungkin ini pilihan yang terbaik saat ini. Gua rekomen. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.